Halo, perkenalkan nama saya Paulina Krismasani Dias dengan NPM 33220069. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas dasar-dasar pembelajaran biologi. Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama, yaitu prosedur pengembangan instrumen tes. Yang pertama, menetapkan tujuan tes. Yang kedua, analisis kurikulum yang akan dicapai. Yang ketiga, analisis buku modul atau sumber karyanya. Yang keempat, penyusunan kisi-kisi. Yang kelima, menentukan indikator atau tujuan pembelajaran. Yang keenam, menulis butir tes. Yang ketujuh, menilai butir tes. Yang kedelapan, revisi atau perbaiki butir tes. Yang kesembilan, reproduksi tes terbatas. Yang kesepuluh, uji coba tes. Yang ke-11, analisis butir tes. Yang ke-12, revisi butir tes. Yang ke-13, penyusunan tes. Baik, kita masuk ke contoh soal. Sistem pencernaan manusia. Yang pertama, protein di dalam tubuh akan segera dirompak dan digunakan tubuh dalam bentuk A. Glukosa, B. Pepton, C. Asam amino, D. Polipeptida. Jadi jawabannya adalah C. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pencemaran secara mekanik? Pencemaran secara mekanik merupakan proses pencemaran makanan menjadi molekul yang lebih kecil tanpa melibatkan enzim. Contohnya, pencemaran secara mekanik adalah ketika gigi sedang mengunyah makanan. B. Instrumen pembelajaran. Yang pertama, instrumen tes. Instrumen tes adalah teknik penilaian dengan butir-butir pertanyaan atau pertanyaan yang dikerjakan oleh peserta didik untuk mengetahui kemampuan siswa. C. Jenis-jenis instrumen tes. Tes tertulis dan lisan non-tes. Yang pertama, kuesioner. 2. Skala sikap. 3. Skala penilaian. Keempat, sosiometri. Prosedur pengembangan instrumen non-tes. Yang pertama, menentukan tujuan penyusunan instrumen. Yang kedua, mencari teori yang relevan atau cakupan materi. Yang ketiga, menyusun indikator butir instrumen atau soal. Yang keempat, menyusun butir instrumen. Yang kelima, validasi isi. Yang keenam, revisi berdasarkan masukan validator. Yang ketujuh, melakukan uji coba kepada responden yang bersesuaian untuk memperoleh responden. Yang kedelapan, melakukan analisis. Yang kesembilan, merakit instrumen. Rubrik penilaian. Rubrik penilaian adalah instrumen penilaian yang digunakan dosen dalam mengukur kinerja mahasiswa. Mengukur kinerja mahasiswa berdasarkan deskripsi spesifik yang menggambarkan kemampuan mahasiswa untuk suatu level tertentu pada suatu aspek. Rubrik yang hanya memiliki 2 level dalam satu aspek dikenalkan sebagai daftar cek atau checklist. Rubrik dapat digunakan pada berbagai metode asesmen seperti tulisan ilmiah, essay test, partisipasi diskusi. Yang kedua, isi rubrik. Secara singkat, seorang rubrik terdiri dari beberapa dan elemen, yaitu yang pertama dimensi, yang kedua dimensi dan contoh, yang ketiga skala, yang keempat standar. Langkah pengembangan rubrik. Yang pertama, menentukan konsep keterampilan atau kinerja yang akan diasesmen, yang artinya mendapat data atau informasi dari proses pembelajaran siswa. Yang kedua, merumuskan atau mendeskripsikan dan menentukan urutan konsep atau keterampilan yang akan diasemenkan ke dalam rumus atau deskripsi yang mengantarkan aspek kognitif atau aspek kinerja, yang berarti substansi yang mengungkapkan tentang kegiatan mental. Yang ketiga, mendeskripsikan kinerja mulai yang diharapkan sampai dengan kinerja yang tidak diharapkan secara gradual. Deskripsi konsep atau keterampilan kinerja dan dapat diberikan angka. Yang keempat, revisi skala yang digunakan seperti ukuran peta.